Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi, karena hanya Gusti Allah Agung lah yang paling pandai membalas kebaikan hamba-hambanya gitu ya. Selanjutnya untuk seluruh pewaris terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang. Tolong jangan begitu ya. Kalau mau linknya saja, kalau nggak mau ya sudah nggak usah gitu ya. Oke, kajian kita ini akan kita tuntaskan ya. Sekitar 2 atau 3 episode lagi selesai sudah ini ya. Kemarin sudah aku jelaskan skemanya kan seperti ini ya. Skemanya seperti ini sebelum nanti aku berikan dekonstruksi terjemahannya ya. Jadi ini yang kita sebut raw material, yang nafsin wahidatin itu ini ya. Dari sinilah Allah itu menciptakan nas. Nas itu sudah aku jelaskan kemarin ya. Nas itu ya kita semua ini, ya laki ya perempuan gitu loh. Itu kan pakai umum itu. Ya. Tidak khusus. Jadi manusia siapa? Manusia kita semua. Dan di ayat itu enggak berbicara Adam loh. Ya. Cuman kan oleh penerjemah dan penafsir kita digiring ke Adam, seolah-olah nasnya itu diabaikan. Ya nggak bisa begitu dong. Orang itu awalnya kan ya ayuhan nas ya, terus mau dikerucutkan hanya ke Adam, itu kan jadi kacau nantinya gitu ya, jadi kacau. Jadi sekali lagi di situ Adam itu ya muncul itu interpretasi atau tafsiran si penerjemah. Makanya biasanya kalau diskusi sama teman-teman Isra itu mengatakan bahwa apakah sesuatu yang di dalam kurung yang tidak tekstual, yang itu adalah tambahan yang diberikan oleh si penerjemah atau si penafsir, itu boleh diperdebatkan nggak? Maka kalau kita lihat otoritas original teks itu boleh, yang dikurung itu boleh diperdebatkan karena dia tidak tekstual. Itu kan penafsiran dari si mufasirin itu atau si translator ketika menerjemahkan. Jadi begini, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dikurung Adam. Gitu loh. Jadi nafsin wahidatin itu diadamkan. Pelanggaran bahasanya sudah kita bahas kemarin tentang ta'mar buto. Sekarang pelanggaran bahasa berikutnya, jelas-jelas itu yang diseru itu tidak personal satu gitu, enggak. Ini umum dan itu bukan hanya laki-laki.
Ya laki-laki ya perempuan karena umum gitu loh ya. Cuman sama si penerjemah dia dikerucutkan ke Adam gitu. Ya nafsin wahidatinnya Adam. Jadi ada dua ya, tak marbuto sudah kita bahas, terus ya ayuhan nasnya sudah kita bahas. Itu dua-dua itu menutup kemungkinan kalau itu langsung nafsin wahidatin itu diadamkan gitu. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena pemahaman si penerjemah, pemahaman si translator itu Gusti Allah Agung itu menciptakan Adam dulu. Jadi satu manusia gitu loh. Adam dulu, baru nanti ini yang jadi kajian kita. Kemarin sudah aku nukil di perjanjian lamanya, ya sudah aku nukil kan. Waduh kok kesepian ini bahasa gue ya supaya lebih gampang nanti jangan lu bilang tekstualnya begitu ya. Ya kamu baca sendirilah kan nggak harus aku. Jadi kamu harus punya Al-Quran, punya Alkitab juga. Ini ya, gini. Ini bahasa gue aja ya. Ini kok kesepian ini. Terus Allah bilang itu gue bikinin istrinya ya. Di situ belum disebut Hawa loh ya. Dan Adam juga belum disebut, dia pertama kali disebut manusia gitu aja ya. Tapi terus kemudian dikatakan bahwa itu Adam dan Hawa gitu. Nah, jadi Adam sendiri gitu loh. Wah, dilihat kok kesepian. Nah, ditidurkan, diambil dari tulang rusuknya dibikinkanlah Hawa gitu. Jadi dia tidak pasangan. Nggak langsung. Yang namanya pasangan itu kalau kanan ya kiri, nggak langsung kanan kiri, nggak langsung cewek cowok, tapi cowok dulu terus baru kok cowok ini kesepian dah, gue bikinin lagi cewek gitu loh, ya. Nah, yang sedang kita kaji ceweknya itu cowok, perempuannya itu dari tulang rusuk. Nah, nanti kita lihat bagaimana original teksnya. Ada nggak tulang rusuk di kejadian berapa? Kejadian 2:21 sebelum nanti aku mumpung nggak lupa tak tulis di sini. Ya, Kejadian 2:21. Ini permasalahannya tuh di sini. Kan gue sudah pernah bilang, gue diskusi dengan mahasiswa yang menurut gue cukup mumpuni lah ya, karena tak lihat juga ini pintar juga ini anak gitu kan. Dia dapat mata kuliah genetika. Apa mungkin bapak mamanya Afrika terus melahirkan anak Eropa atau Chinese, kan ya enggak mungkin. Nah, dulu itu bagaimana kalau Adam cuma satu terus kita bisa menjadi sekian banyak ras dengan warna kulit, model rambut, bentuk dasar tubuh yang beda-beda gitu. Dia bilang karena terjadi mutasi, Pak. Nah, kalau mutasi kok berhenti sekarang nggak ada lagi mutasinya. Harusnya kalau dulu mutasi sekarang mutasi juga gitu loh. Akhirnya dia terdiam. Maka nggak bisa. Yang paling logis itu memang Adam itu banyak, ada Adam Eropa yang melahirkan orang-orang Eropa. Kita Asia, kita punya Adam sendiri. Maka gue tidak memahami Adam itu cuma satu. Itu penjelasannya nanti ada di YouTubeku sudah ada itu, nanti bisa tanya teman Isra. Adam itu banyak Adam dan dia memang di Al-Quran itu kadang disebut jamak, kadang disebut tunggal. Ya tinggal yang diajak bicara itu tunggal atau jamak gitu loh. Ya, Adam. Nah, di sini sudah beda. Kerangka berpikir yang tak tahu kan sudah beda. Pijakanku Adam itu banyak, ya, bukan hanya satu Adam. Dan dia langsung dengan pasangannya Hawa gitu loh. Bukan Adam dulu terus kesepian dibikinkanlah Hawa. Dari mana? Dari tulang rusuk. Ini yang sedang dari mana? Benar nggak? Ada nggak diksi tulang rusuk itu? Gitu. Kalau gue kan begini, laki dan perempuan, yang ayat-ayat tentang pasangan nanti ya, belum aku jelaskan di Al-Quran ada itu bahwa Allah tuh menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan gitu ya. Tolong bantu tab-tabnya ya. Kalau kemarin ya, ini raw materialnya, nafsin wahidatinnya, ini raw material itu adalah bahan baku, dia bukan personal. Nah sudah beda.
Kalau kamu baca Al-Quran, baca Bible, dia menjadi personal Adam. Jadi ketika nafsin wahidatin diadamkan, itu sudah masalah. Itu loh. Tinjauan bahasa bermasalah, tinjauan kalimat juga bermasalah karena pakai ya Yohanes, ya. Kan gue sudah ngomong, sesuatu yang dikurung itu boleh kita perdebatkan. Kamu bacalah ya. Ini kalau enggak, buka Al-Qur'anmu. Buka Al-Qur'anmu surat 41 itu kamu cari original teksnya, cari ada enggak Adam di situ. Ya. Ya ayuhanas nasutaku Robbaka kumulazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqaku minha zaujaha wa basa minhuma rijalan kasira wa nisa ya watakullo halazi tasa'alu nabihi wal arham innallaha kana alaikum raqibah. Enggak ada Adam. Adam itu ditambahkan oleh si penerjemah karena dia sudah kena pengaruh dongeng Israiliyat yang gue bilang itu. Yang memang dasarnya ini berpijak dari ayo aku ngajak kalian pahami Al-Quran berdasarkan original teksnya. Buang dongeng-dongeng yang jauh-jauh itu. Al-Quran itu mulia kok kamu pahami dengan dongeng. Goblok gue. Kalau kamu cerita dongeng kancil nyolong timun sama anakmu, sama cucumu itu nggak masalah. Al-Quran itu kitab yang mulia kok kamu pahami berdasarkan dongeng, goblok lah. Ya, gitu loh. Pahami menurut Al-Quran itu sendiri, dia menjelaskan dirinya seperti apa gitu. Nggak ada di sini. Kalau kamu nggak percaya, aku sudah baca, kamu cari ada nggak? Penyakitnya itu ketika nafsin wahidatin diadamkan, itu penyakit yang jadi orang kebelangsa. Ya, jadi ayat itu nggak berbicara Adam, bicara kita semua. Jadi begini, nanti aku jelaskan ayat berpasangannya ya. Aku mau jelaskan nanti tentang sela, tentang tulang rusuk ya. Kita coba mengelaborasi perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama di Kejadian 2:21 ini sudah kita bahas ya. Tapi ini kita kokohkan lagi, nanti coba kita tambah dengan 1 Korintus 11:8-9 ya. Jadi kamu harus punya Al-Quran, kamu punya Bible juga gitu. Supaya kalau aku ngomong kamu bisa langsung cek ya. Oke. Gak bosen-bosen gue ulangi supaya lu itu paham ya. Nafsin wahidatin itu raw material, bahan baku. Nanti mau kamu sebut apa itu terserah saja, tapi itulah yang disebut bahan baku. Jadi kita bikin apa-apa kan ada bahan bakunya ya. Allah itu membikin kita bahan bakunya apa ya, nafsin wahidatin itu. Laki perempuan sama dari sini. Inilah siklus manusia pertama. Nanti kalau gue ngomong manusia Adam ribet lu memahaminya, nanti kan ada ceweknya, makanya aku ganti pakai bahasa siklus manusia pertama gitu aja. Ya. Apa terminologinya siklus manusia pertama? Manusia pertama adalah manusia yang keberadaannya bukan hasil dari hubungan suami istri atau hubungan laki dan perempuan. Jadi tidak sperma, tidak ovum. Kan gue sudah bilang harus ada pemutus. Apakah ayam dulu atau telur dulu, atau telur dulu apa ayam dulu? Apa ada telur terus menjadi ayam, nanti ayamnya bertelur, telur jadi ayam? Atau ayam dulu bertelur, telurnya jadi ayam, nanti ayamnya bertelur jadi, itu mana dulu? Maka kan gue bilang harus ada siklus pemutus. Siklus pemutusnya harus ada ayam yang bukan dari telur atau telur yang bukan dari ayam. Gitu loh. Begitu juga kita, kalau kita kan dari sperma bapak kita.
ketemu dengan ovum ibu kita, jadilah kita. Karena kita bukan siklus pertama, kita siklus kedua. Ya, kita siklus kedua. Ya, kalau dulu sebelum kita siklus pertama, bukan dari hasil hubungan bapak ibu atau laki-laki dan perempuan terus menghasilkan keturunan. Enggak begitu ya. Ini di siklus pertama, ini siklus kedua. Makanya gue bilang Quran surat 3 misalan penciptaan Isa itu seperti Adam, itu bukan masalah Isa punya mama, punya ibu, terus Adam juga punya mama. Enggak begitu. Ya gue sih harus berhadapan dengan mainstream ya. Para pakar yang sudah gue bilang tadi, dia bilang Adam punya ibu. Bukan itu maksud ayat itu ya. Adam, begitu juga Kanjeng Nabi Isa, itu sama-sama tidak, keberadaannya itu tidak lewat hubungan suami istri gitu loh. Jadi bukan bicara Adam punya mak atau enggak, itu enggak. Ini kan siklus manusia pertama. Dia dari rometrianya bukan personal. Gitu loh. Ya, tapi kalau mau dipaksakan Adam punya emak ya terserah. Kalau bisa buktikan Adam punya emak ya terserah ya. Terserah. Cuman stressing pointnya, kalaupun Adam punya emak, berarti emaknya Adam itu seperti Bunda Maryam, tidak pernah melakukan hubungan suami istri terus melahirkan Adam. Harus begitu. Kalau mau tetap bertahan bahwa Adam punya emak. Kalau gue kan cara pandangnya nggak begitu. Itu bukan masalah Adam punya emak atau enggak. Tetapi yang di stressing point kan sebagai kekuasaan Gusti Allah Agung, otoritas yang dia punya, menciptakan Kanjeng Nabi Isa itu misalan seumpama menciptakan Kanjeng Nabi Adam, di mana keduanya tanpa melibatkan hubungan suami istri. Itu stressing pointnya. Gitu. Ya. Oke. Tolong dibantu tap-tapnya ya. Semoga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Mas Irwan Satobing. Halak kita doh. Sandia hamuna. Irwan Satobing. Horas lah ya. Waalaikumsalam. Mau lete godang tuhamuna sudiate. Sian dia doh. Irwan Satobing. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dari Medan itu kah? Lama aku nggak masuk ke room diskusi ya, karena juga waktu sibuk ya. Oke ya. Ini siklus manusia pertama, laki dan perempuan, pasangan. Nanti ayat pasangannya tak sampaikan ya. Ini dari sini. Kalau kita enggak, ini siklus, kita masuk siklus manusia kedua. Kita melalui lewat pertemuan spermanya bapak kita sama ovumnya ibu kita. Babe gue sama emak gue, kalau Betawi bilang nyak gue gitu ya. Babe gue punya sperma, nyak gue punya ovum, ketemulah dalam rahim, akhirnya hamil, jadilah gue. Lu juga begitu, nyak lu, babe lu gitu. Maka kita siklus kedua. Lahirnya Kanjeng Nabi Isa itu kan dalam sebuah bentuk mukjizat yang ya, kalau sudah mukjizat itu otak nggak mampu. Itu sudah di luar batas kemampuan otak. Kita kan oleh Al-Qur'an kita disuruh memaksimalkan penggunaan otak. Allah murka kalau kita nggak pakai rasio. Ya, surat Yunus ayat 10 apa ayat 100 itu nanti kamu lihat. Ya, tetapi kita harus ingat ya, rasionalitas kita itu punya keterbatasan. Nah, yang aku dulu sudah bahas batasan 1 dibagi 0 itu loh. Kalau orang eksak kan Z padahal apa? Saya tidak tahu, harusnya jujur gitu. Bukan saya tak terhingga opone tak terhingga. Jadi kawasan 1 dibagi 0 itu otak sudah nggak mampu menghitung, nggak mampu menjangkau ke sana. Maka kalau kita jujur ngomong kita tidak tahu gitu loh. Jangan pakai tak terhingga tetembengnya.
Itu sudah kita bahas lama ya tentang kerangka berpikir akademis ya. Jadi otak itu diberdayakan. Nah, mujizat itu nggak mampu menyentuh ke sana. Ya sudah diterima begitu, gitu loh ya. Kalau mau disanggah, kalau memang bisa disanggah ya nggak apa-apa sanggah. Kalau kamu punya argumen, nggak apa-apa. Aku karena pernah mendiskusikan begitu. Ini di internal teman-teman aku sendiri ada yang bilang bahwa Kanjeng Nabi Isa itu punya bapak. Gitu loh. Ada yang berpendapat begitu. Makanya gue sanggah dengan bagaimana aturan main penisbahan keturunan. Gue bilang Kanjeng Nabi Isa seadanya dia punya bapak, dia tidak dinisbahkan ke Bunda Maria. Tapi kan kalau kita baca kan Isa ibnu Maryam, nggak ada Isa ibnu Paijo, nggak ada. Ya Paijo nggak ada ya, Paijo orang Jawa ya. Isa ibnu Yahya misalkan, kan nggak ada. Isa ibnu Maryam itu disandarkan. Terus bagaimana kamu mau bilang Isa punya bapak? Akhirnya mentok. ya nggak tahu juga aku dia punya pemikiran mana Isa punya bapak. Sama di teman-teman Kristen kan juga gitu, ada yang menuduh Bunda Maryam itu diperkosa oleh siapa itu komandannya pasukan Roma, siapa namanya, Pantera atau siapa gitu. Al-Quran bilang nggak, Bunda Maryam itu Zakia, dia suci dia ya. Oke. Jadi Adam itu banyak ya. Sementara yang dipahami publik mainstream Adam itu satu sendiri ya. Nggak pasangan. Itu juga sudah bertentangan dengan Al-Quran. Jangan Al-Quran bilang Allah bikin berpasangan ya. Sendiri terus Hawa. Nah, sekarang aku mau ungkapkan dari mana pemahaman Adam itu sendiri? Ya dari kitab Kejadian ini. Ya. Ini sudah ya. Aku hapus ini ya. Oke. Sekarang dari Al-Qur'an sekarang ke Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kalau Al-Qur'an itu kan perjanjian terakhir ya. Oke, ya kita ngaji nggak usah lama-lama 1 jam kalau lama-lama kan ya bisa selesai ya. Ya. Ada nggak tulang rusuk? Ya. Jadi pemahaman Adam sendiri kesepian tidur diambil tulang rusuknya dijadikan Hawa. Itu didukung nggak oleh teks Kejadian 2:21 ya. Sebelum nanti kita ke Korintus ya. Kejadian 2:21. Seperti yang diinformasikan oleh saudara kita ya, Kang Mas Oskis, terima kasih gitu ya. Nanti datanya kalian bisa cek ke Bible apa namanya? Bible Hub kalau nggak salah ya. Bisa cek ke atau Bible interlinear, ketik di googling bisa kok ya, interlinear ya, atau Bible Hope gitu, apa tulisannya Hope atau apa gitu ya, cari misalnya ya, cari. Ada nggak? Dari mana sih tulang rusuk itu diterjemahkan tuh dari mana? Itu seharusnya dikurung. Nah ini loh, ketika kita menerjemahkan tidak dikurung, padahal itu adalah tafsiran kita, itu bermasalah. Seolah-olah yang baca itu digiring untuk mengikuti pemahaman dia, gitu loh. Apalagi yang baca nggak kritis, dianggap tulang rusuk itu benar-benar ada dalam original teksnya, gitu loh. Kan jadi masalah itu, ya. Jadi masalah. Itu dari ini loh. Tulang rusuk itu dari ini. Tanya teman Yahudimu ya, dari Sela ini loh, nggak ono tulang rusuk di Kejadian 2:21 ini. Kalau gini lihat ya, lalu Tuhan Allah, kalau Tuhan besar itu merujuk kepada YHWH ya, Yahweh ya.
Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Rusuk, ya. Rusuk itu kemudian menjadi, pahami, tulang rusuk, ya. Lalu menutup tempat itu, artinya setelah diambil rusuknya, ya. Lalu menutup tempat itu dengan daging, gitu. Nah, nggak ada, diksi rusuk itu nggak ada. Itu dari sela ini. Padahal sela itu artinya samping atau sisi. Jadi kalau gue, karena gue itu belajar sastra, sebetulnya makanya gue jauh-jauh hari kan gue bilang gue nggak nyalahkan Yahudi loh ya. Bisa jadi Yahudi sebetulnya pemahamannya tidak seperti publik. Artinya mereka memahami ini bahasa metafora, bukan harafiah. Begitu dia ditarik dari akar Yahudinya, dipahami secara harafiah, ya bubar. Bubar. Gitu loh. Ini dari sisi, dari samping, dari sisi, bukan dari rusuk. Nah, cuman kan yang betul, oh dari sisi Adam gitu ya, dari sisi Adam, lalu ya sudah dari rusuknya, gitu. Lama-lama berkembang menjadi tulang rusuk. Padahal tulang rusuk nggak ada tulang rusuk. Itu semakin memperkokoh. Ketika Kanjeng Nabi itu dimintain advice oleh sahabatnya, Kanjeng Nabi itu tidak sedang merujuk ke Kejadian 2:21. Jadi Kanjeng Nabi itu independen, gitu loh, tidak dipengaruhi oleh Kejadian 2:21. Tulang rusuk ora ono kok. Tulang rusuknya nggak ono. Dan kalian harus tahu, ini untuk teman-teman Islam khususnya yang masih saja bersikeras bahwa ada wanita dari tulang rusuk, ya. Ya. Kalau Kejadian 2:21 itu berbicara tentang penciptaan wanita. Tapi kalau hadis yang kalian pertahankan mati-matian itu tentang karakter wanita, beda. Yang satu berbicara tentang holak atau penciptaan atau bara, kalau dalam bahasa Ibrani itu bara gitu ya, kita holak ya, nanti kalau jaal itu kan menjadikan ya. Ini berbicara tentang penciptaan wanita, gitu loh. Sedangkan ketika sahabat tanya ke Kanjeng Nabi itu tentang karakter wanita yang rewel bawel gitu loh. Karakter wanita. Sama-sama tentang wanita. Tapi di kitab Kejadian ini berbicara tentang penciptaan wanita. Kalau di hadis Kanjeng Nabi itu karakter wanita. Nah, kalau kita hanya modal cocokologi akhirnya keblangsak seperti itu. Belum lagi diksi min. Nggak tahu diksi min itu mengalami polisemi. Bisa, gue nggak bilang min itu nggak bisa diterjemahkan dari, bisa. Tapi lu kan kagak tahu min juga bisa diterjemahkan bagaikan. Ya tinggal rangkaian kalimatnya. Min itu akan berubah sesuai dengan tuntutan kalimat yang sering aku bilang. Teks itu akan ditentukan oleh konteks. Seperti diksi kitab. Apakah dia kitab ini? Nih. Apakah kitab itu ketetapan? Apakah kitab itu kewajiban? Apakah kitab itu hukum? Lihat konteksnya. Apakah kitab itu kisah? Lihat konteksnya. Makanya kan ketika, waduh, Graito, tolong panggilin Graito yang. Kok sepertinya ada nge-lag kah di TikTok? Nanti kembali ya. Yang sebentar. Ini di sini nggak aduh. Tuh, kenapa tuh nge-lag tah? Hilang. Iya. Atau ini yang nge-lag?
Itu masih tetap. Live dibatasi untuk beberapa penonton, dibatasi. Tapi nggak live dia. Enggak. Si tetap live tapi dibatasi. Keluar ya. Belum. Nah, itu loh teman-teman ya. Gue nggak, tolong bantu gue yang pakar-pakar virtual itu, kenapa ya kok dibatasi gue ya? Jadi untuk mencapai power 1000 aja itu sudah bagus. Kalau dulu awal-awal kan sampai 6000. Ini sudah diperingatkan lagi, dibatasi ya tuh. Apa salahnya? Tapi masih bisa itu. Bisa. YouTube bisa. Bisa. Heran gue. Ini beresin dulu nih. Kenapa nggak bisa? Berarti Bapak bisa lanjutkan. Sekali lagi teman-teman yang ngerti ya. Gue nggak ngerti sih kenapa kok dibatasi. Tolong gue diajarin lah. Gue juga kan nggak semuanya tahu. Jadi dunia virtual itu gue perlu berguru kepada kalian yang tahu. Kalau misalkan begini, Gus Beti melakukan pelanggaran ini, maka live-nya dibatasi powernya, gitu kan gue ngerti. Oh berarti besok gue jangan begini, gitu loh. Ini gue nggak ngerti apa-apa, langsung diperingatkan. Ya, ini nggak tahu nih yang kesekian kalinya ini. Jadi powernya dibatasi, gitu. Ya, power 1000 aja sudah bagus. Padahal biasanya sampai ada yang 6000, ada yang 4000, 5000 gitu bermain di sana. Oke. Ya, bisa dilanjut tuh. Teman-teman yang lain ya. Gue ini nggak pernah maksa-maksa lu untuk ngaji ke gue, untuk masuk ke dalam channel gue gitu lah ya. Entah lu Islam, entah lu kafir. Karena gini, gue akan berhadapan dengan Islam yang mainstream karena gue anti mainstream, juga berhadapan dengan kafir gitu loh. Jadi intinya untuk kalian semuanya, kalau nggak setuju dengan analisisku, pemikiranku, tolong tinggalkan saja, skip. Kamu cari channel lain yang itu membahagiakan kamu gitu. Bisa jadi kan kajianku ini membuat kamu menderita gitu loh. Karena kamu terlanjur dijejeli dogma.